Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal dunia hipnoterapi klinis yang, wah, menarik banget. Ini adalah sebuah alat yang sangat kuat, yang intinya memanfaatkan hubungan antara pikiran dan tubuh kita untuk penyembuhan. Nah, ini nih pertanyaan paling dasarnya yang jadi inti dari obrolan kita. Idenya adalah apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, itu nggak cuma berhenti di kepala, tapi benar-benar punya dampak langsung ke kesehatan fisik kita. Dan hipnoterapi klinis itu salah satu cara terstruktur buat manfaatin koneksi super kuat ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bahas 5 hal utama. Kita mulai dari konsep dasar hubungan pikiran tubuh, terus kita bedain dari mitos-mitos yang ada, habis itu kita nyelam ke sains di baliknya, kita lihat juga standar profesionalnya, dan terakhir kita tutup dengan refleksi soal kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, bagian pertama ini bakal jadi fondasi kita. Kita akan lihat ide intinya, gimana kondisi mental dan emosional kita itu ya secara langsung bisa banget mempengaruhi kondisi fisik kita. Sebenarnya, konsep ini kan udah ada dari lama banget ya. Tapi, yang bikin beda, hipnoterapi klinis itu ngasih kerangka kerja yang praktis. Jadi ini bukan sihir, bukan hal mistis. Ini adalah cara yang sistematis untuk memanfaatkan koneksi alami yang emang udah ada di dalam diri kita untuk penyembuhan. Oke, sekarang ayo kita lurusin dulu salah satu miskonsepsi paling gede. Kalau dengar kata hipnosis, mungkin yang kebayang langsung pertunjukan di panggung kan? Nah, sekarang kita bakal lihat kalau keduanya itu beda banget. Bedanya tuh jelas banget, kayak langit dan bumi. Hipnosis panggung itu tujuannya murni hiburan, seringkali malah bikin ilusi seolah-olah orang kehilangan kendali. Sebaliknya, hipnoterapi klinis itu fokusnya ke penyembuhan. Ini proses kerja bareng yang justru memberdayakan Anda, bukan ngambil alih kendali Anda. Nah, kalau kita mau lihat definisi resminya, kira-kira kayak gini. Jadi, hipnoterapi klinis itu adalah sebuah metode terapi yang sah, yang pakai teknik-teknik khusus kayak relaksasi, terpandu, dan sugesti positif untuk bantu proses penyembuhan. Dan semuanya itu didukung sama bukti-bukti ilmiah. Oke, sekarang bagian serunya nih. Gimana sih sebetulnya cara kerjanya di otak kita? Yuk kita bedah prosesnya. Sesi hipnoterapi klinis itu ada strukturnya loh, nggak asal-asalan. Pertama, ada induksi. Ini proses untuk ngebimbing Anda masuk ke kondisi relaksasi yang dalam. Terus, masalahnya diidentifikasi bareng-bareng. Setelah itu, teknik-teknik khusus dipakai buat ngatasi masalah itu. Dan sesi ditutup dengan penguatan ego buat ngebangun rasa percaya diri dan ketangguhan Anda. Jadi, prosesnya sangat terarah. Nah, ini dia kuncinya. Coba bayangin, pikiran bawah sadar kita itu kayak sistem operasinya komputer. Dalam kondisi fokus yang dalam, kita bisa mengakses sistem operasi ini. Disinilah neuroplastisitas, kemampuan luar biasa otak kita buat bikin koneksi baru, bisa diaktifkan. Jadinya, kita bisa ibaratnya mengupdate pola pikir dan respons tubuh kita biar lebih sehat. Keren kan? Dan ini bisa bantu apa aja? Wah, daftarnya panjang banget dan terus nambah. Tentu, ini efektif buat masalah psikologis kayak cemas dan stres. Tapi yang luar biasa, ini juga terbukti bisa bantu kondisi fisik loh, kayak nyeri kronis sampai irritable bowel syndrome atau IBS. Ini nunjukin betapa fleksibelnya metode terapi ini. Dan datanya, wow, benar-benar meyakinkan. Penelitian nunjukin perubahan yang drastis banget setelah hipnoterapi. Ada peningkatan 94% pada emosi positif dan penurunan luar biasa sebesar 78% pada emosi negatif. Ini bukan sekedar angka loh. Ini perubahannya apa yang dirasain sama klien. Nah, angka ini mungkin kelihatan teknis ya, tapi artinya simple banget. Dampaknya itu kali besar. Angka D di atas 1 itu, dalam statistik, nunjukin efek yang sangat signifikan. Jadi ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi benar-benar ningkatin kualitas hidup pasien secara terukur. Sekarang kita geser sedikit yuk. Penting buat tahu kalau ini tuh bukan praktek pinggiran atau alternatif tanpa aturan. Ini adalah sebuah profesi yang terus berkembang dengan sejarah yang panjang dan standar yang sangat ketat. Jadi, hipnoterapi itu bukan barang baru loh. Akarnya tuh dalam banget di komunitas medis dan psikologi. Dari Mesmer di abad ke-18 sampai tokoh revolusioner kayak Milton Erickson di abad ke-20, ini adalah bidang yang berevolusi lewat riset dan praktik klinis selama ratusan tahun. Dan yang paling penting, ini bukan praktek koboi. Ada kode etiknya yang ketat banget. Prinsip-prinsip kayak persetujuan sadar dari pasien, kerahasiaan total, dan batasan praktek profesional, itu semua demi mastiin kalau keselamatan dan kesejahteraan klien jadi prioritas nomor 1. Praktisi yang profesional itu juga nggak main terima pasien aja. Mereka bakal ngecek dulu, bedain antara kondisi yang asalnya dari masalah fisik murni atau organik, dan kondisi yang akarnya dari faktor psikologis,
atau psikogenik. Ini penting banget, biar hipnoterapi digunakan secara tepat dan seringkali juga berkolaborasi dengan dokter atau profesional medis lainnya. Dan ini kerennya, semua ini tuh bagian dari tren yang lebih besar di dunia medis modern. Sekarang ini, makin banyak pengakuan tentang pentingnya pendekatan holistik yang melihat manusia secara utuh, dan juga pentingnya hubungan pikiran tubuh. Nah, hipnoterapi klinis mengambil peran penting di sini, sebagai terapi pendamping yang berharga. Oke, sebagai penutup, mari kita kembali lagi ke ide utamanya dan merenungkan pesan pemberdayaan yang bisa kita ambil dari semua ini. Kutipan ini menurut saya indah banget ya. Ini pengingat bahwa potensi untuk sembuh tuh sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Terapi seperti hipnoterapi klinis itu nggak menciptakan sesuatu yang baru, tapi lebih ke ngebantu kita membuka atau mengakses kekuatan yang dari sananya udah kita miliki. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Ini bukan cuma soal hipnoterapi, tapi soal kesadaran bahwa kita semua punya kapasitas yang luar biasa untuk mempengaruhi kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri dari dalam. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kali ini.